Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ines Afanin Akila dengan NIM C24012211035 dari kelompok 2B Praktikum Fisiologi Hewan Air. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laju pengosongan isi lambung pada ikan dan juga pencernaan ikan secara in vivo dan in vitro. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Nah, yang pertama kita akan masuk pada penjelasan mengenai fungsi lambung. Lambung pada ikan itu berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan juga mencerna makanan. Berdasarkan bentuk anatomisnya, terdapat beberapa tipe lambung pada ikan. Yang pertama, itu adalah lambung yang berbentuk memanjang yang biasanya ditemukan pada ikan karnivora sejati. Lambung jenis ini memungkinkan penyimpanan dan juga pencernaan makanan yang berupa daging dengan efisien. Yang kedua adalah lambung berbentuk kantung yang umumnya dijumpai pada ikan golongan Chondrichthyes dan juga kebanyakan ikan Teleostei omnivora. Lambung berbentuk kantung ini dapat menampung berbagai jenis makanan, baik daging maupun tumbuhan, dan menyediakan ruang yang cukup untuk proses pencernaan. Yang ketiga, itu adalah lambung kaeka yang terdapat pada jenis ikan seperti Polypterus, Amia, dan Amuela. Nah, bentuk lambung ini memiliki karakteristik yang unik sesuai dengan kebutuhan dan juga pencernaan dari masing-masing spesies ikan. Lalu, bagaimana dengan ikan herbivora? Apakah ikan herbivora memiliki lambung? Nah, begini teman-teman, ikan herbivora tidak memiliki lambung sejati yang sebagai gantinya, usus bagian depan mereka membesar membentuk struktur yang dikenal sebagai lambung palsu. Nah, struktur ini berfungsi untuk menampung makanan yang mereka makan dan memulai proses pencernaan. Lambung palsu ini dapat membantu ikan herbivora dalam mengolah makanan yang sebagian besar terdiri dari bahan tumbuhan, yang pastinya itu memerlukan waktu dan juga enzim pencernaan yang khusus untuk diuraikan. Nah, jadi secara keseluruhan, variasi dalam bentuk dan juga struktur lambung pada ikan itu mencerminkan adaptasi terhadap jenis makanan yang dikonsumsi dan memastikan bahwa setiap jenis ikan itu dapat mencerna makanannya dengan cara yang paling efektif. Kemudian kita akan masuk pada pengertian dari laju pengosongan isi lambung. Laju pengosongan isi lambung adalah waktu yang diperlukan bagi makanan yang telah ditelan oleh ikan untuk diproses di dalam lambung, yang dimana hal tersebut akan dikirim ke usus, dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut itu dapat diserap dan digunakan oleh tubuh ikan. Seperti itu. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju pengosongan isi lambung pada ikan. Menurut Firdaus et al. 2023, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya seperti suhu, salinitas, jenis pakan, seperti jumlah dan kandungan makanan yang diberikan, dan yang terakhir ada oksigen terlarut. Nah, suhu itu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dari laju pengosongan isi lambung pada ikan. Hal ini disebabkan karena suhu air itu memiliki dampak langsung pada metabolisme dan juga aktivitas ikan. Suhu yang tinggi itu cenderung meningkatkan metabolisme ikan yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi dari pola dan pencernaan makanan mereka. Perubahan suhu itu juga dapat berdampak pada distribusi dan juga kelimpahan plankton, yang dimana plankton ini merupakan salah satu sumber makanan utama bagi sebagian besar ikan. Sebagai akibatnya, perubahan suhu air itu dapat mempengaruhi pola makan dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ikan, yang pada gilirannya juga dapat mempengaruhi isi lambung mereka. Jadi dengan demikian, fluktuasi atau perubahan suhu air itu dapat berpotensi dalam mempengaruhi proses pencernaan dan juga laju pengosongan isi lambung ikan secara keseluruhan. Kemudian pengaruh salinitas. Salinitas juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap laju pengosongan isi lambung pada ikan. Hal ini dapat disebabkan karena antara ikan air tawar dan ikan air laut itu memiliki toleransi yang berbeda terhadap salinitas air, yang dimana perubahan salinitas ini dapat mempengaruhi dari distribusi plankton dan juga organisme lain yang menjadi makanan bagi ikan. Salinitas yang rendah atau salinitas yang tinggi itu dapat mempengaruhi dari fungsi pencernaan dan juga penyerapan nutrisi pada ikan, yang pada akhirnya itu dapat mempengaruhi dari
isi lambung mereka. Misalnya, perubahan salinitas yang signifikan itu dapat mengganggu keseimbangan dari elektrolit dalam tubuh ikan yang mempengaruhi kinerja sistem pencernaan mereka. Selain itu, perubahan salinitas juga dapat mempengaruhi dari ketersediaan makanan dan kualitas makanan yang tersedia bagi ikan, yang secara langsung itu dapat berdampak pada pola makan dan juga isi lambung mereka. Oleh karena itu, salinitas merupakan faktor lingkungan yang penting dalam mempengaruhi proses pencernaan dan juga kesejahteraan ikan secara keseluruhan. Kemudian ada jenis pakan. Nah, jenis pakan yang diberikan kepada ikan itu sangat mempengaruhi dari laju pengosongan isi lambung dan juga kondisi pencernaan ikan secara keseluruhan. Pakan alami seperti plankton dan juga ikan-ikan kecil itu biasanya akan kaya nutrisi seimbang yang mudah dicerna oleh ikan sehingga dapat mempercepat dari proses pengosongan isi lambung. Nutrisi yang terkandung di dalam pakan alami itu umumnya sesuai dengan kebutuhan biologis ikan yang memungkinkan enzim pencernaan itu dapat bekerja lebih efektif. Selain itu, struktur fisik pakan alami yang lebih mudah diuraikan itu juga ikut mendukung dari kelancaran pencernaan. Nah, di sisi lain, pakan buatan seperti pelet pakan itu memiliki komposisi yang berbeda dan seringkali mengandung bahan tambahan dan juga pengawet serta serat atau bahan pengisi yang lebih tinggi. Nah, pelet pakan itu juga cenderung lebih padat dan memerlukan waktu lebih lama untuk dipecahkan oleh enzim pencernaan, sehingga hal tersebut dapat memperlambat laju pengosongan isi lambung. Kemudian ikan yang terbiasa dengan pakan alami itu mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pakan buatan yang dapat mempengaruhi dari efisiensi pencernaan mereka. Oleh karena itu, pemilihan jenis pakan dan yang tepat dan juga seimbang itu sangat penting untuk memastikan bahwa kesehatan optimal dan juga kelancaran dari proses pencernaan pada ikan. Kemudian ada oksigen terlarut yang juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap laju pengosongan isi lambung pada ikan. Nah, ketersediaan oksigen di lingkungan air itu sangat penting bagi kehidupan ikan, karena oksigen itu diperlukan untuk proses respirasi yang vital. Kadar oksigen yang rendah di dalam air itu dapat menyebabkan stres pada ikan dan mempengaruhi juga terhadap kemampuan mereka dalam mencerna makanannya dengan efisien. Hal ini disebabkan karena proses pencernaan itu membutuhkan energi yang cukup dan apabila kekurangan oksigen itu dapat mengganggu metabolisme ikan secara keseluruhan. Dampaknya ikan mungkin tidak makan dengan baik atau mereka tidak mencerna makanan sepenuhnya saat lingkungan air memiliki kadar oksigen yang rendah. Sebagai akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi dari isi lambung ikan, yang dimana makanan yang tidak dicerna dengan baik itu dapat menyebabkan penumpukan makanan yang tidak tercerna di dalam lambung. Oleh karena itu, ketersediaan oksigen yang cukup di dalam lingkungan perairan itu sangat penting untuk memastikan proses pencernaan yang efisien dan juga kesejahteraan umum bagi ikan. Selanjutnya ada nilai ISC atau Index of Stomach Content. Menurut Makri dan Hidayat tahun 2019, Indeks Kepenuhan Lambung atau ISC adalah indikator yang digunakan untuk mengukur aktivitas makan ikan. Nilai indeks kepenuhan lambung itu dapat dihitung dengan cara membandingkan antara berat isi lambung dengan berat total dari tubuh ikan. Lalu, bagaimana pengaruh perlakuan suhu dan ukuran terhadap kecepatan dari pengosongan lambung? Nah, menurut penjelasan dari Sydney et al. 2017, peningkatan suhu itu dapat mempengaruhi laju pengosongan lambung, karena suhu yang lebih tinggi itu cenderung meningkatkan laju metabolisme ikan. Ketika metabolisme itu meningkat, maka ikan akan mencerna makanan dengan lebih cepat juga, yang berarti isi lambung akan dikosongkan menjadi lebih cepat. Sedangkan menurut penjelasan Adliana et al. 2017, seiring bertambahnya umur dan ukuran ikan, maka laju pengosongan lambung akan menjadi lebih cepat. Fenomena ini terjadi karena semakin sempurnanya dari perkembangan organ pencernaan pada ikan, termasuk saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, kemudian pada saat ikan tumbuh dan bertambah umurnya, maka sistem pencernaan mereka juga akan mengalami perkembangan yang signifikan, yang dimana saluran pencernaan seperti lambung dan usus akan menjadi lebih besar dan lebih efisien dalam memproses makanan. Selain itu, kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim penting untuk proses pencernaan juga berkembang dan
berfungsi dengan lebih baik seiring waktu. Akibatnya, proses pencernaan makanan menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat, yang tercermin dalam laju pengosongan lambung yang lebih cepat pada ikan dewasa, dengan ukuran yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin sempurnanya dari perkembangan organ pencernaan dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi dari percepatan laju pengosongan lambung, seiring bertambahnya umur dan juga ukuran ikan. Selanjutnya adalah pencernaan in vivo dan in vitro. Pencernaan adalah proses di mana makanan diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui mekanisme fisik dan juga kimiawi. Enzim adalah salah satu komponen penting dalam proses pencernaan. Enzim merupakan katalisator biologis yang membantu dalam mempercepat proses biokimia yang menguraikan bahan makanan. Adapun enzim-enzim pencernaan pada ikan itu ada enzim pankreas, enzim papain, enzim glomelin, dan juga enzim pepsin. Adapun faktor aktivitas enzim itu ada temperatur atau suhu, kemudian ada pH, ada kompleksitas struktur pakan, dan juga konsentrasi enzim, menurut Pujianto et al. 2016. Lalu, apa sih pencernaan in vivo dan in vitro itu? Nah, pencernaan in vivo itu dilakukan untuk memahami bagaimana proses pencernaan yang terjadi secara alami pada ikan, termasuk interaksi antara enzim dan juga substrat, serta pengaruh lingkungan dan faktor lainnya pada pencernaan. Sebaliknya, pencernaan in vitro itu dilakukan untuk mempelajari bagaimana proses pencernaan secara kimiawi tanpa adanya interaksi langsung dengan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.